Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Sadikin, mahasiswa SJAI dengan jurusan akuntansi. Saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Jakarta Timur, lebih tepatnya di Kecamatan Pulau Gadung. Pertama-tama saya akan menjelaskan latar belakang penelitian saya ini. Pajak merupakan salah satu penerima negara paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional. Sebagai salah satu bagian dari pendapatan atau penerima negara, pajak memiliki fungsi dan manfaat yang sangat besar, sehingga semakin diandalkan untuk memenuhi pembiayaan dalam kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Lalu, pajak terbagi menjadi beberapa jenis. Salah satunya adalah pajak penghasilan atau PPH. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam 1 tahun pajak. Pajak penghasilan terbagi menjadi dua, yaitu migas dan non-migas. Selanjutnya adalah pelayanan fiskus. Pelayanan pajak dapat dikaitkan dengan normative belief yang merupakan salah satu faktor dari theory of pelayanan behavior. Normative belief menjelaskan ketika akan melakukan sesuatu, individu akan memiliki keyakinan tentang harapan normatif dari orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan adanya pelayanan yang baik dari petugas pajak, sistem perpajakan yang efisien dan efektif, serta penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan secara empiris pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Timur, lebih tepatnya di KPP Pratama Pulau Gadung. Secara khusus, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak, menguji dan menganalisis bukti empiris mengenai pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yang dapat diuraikan. Satu, teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yang dapat diuraikan. Satu, teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perpajakan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan, akurat, dan lengkap kepada para ahli tentang pengaruh pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Pulau Gadung, Jakarta Timur. Manfaat penelitian selanjutnya yaitu praktis. Bagi penulis, untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan, SRATA atau S1 Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Administrasi Indonesia. Kedua, untuk mempraktekkan secara langsung dan meningkatkan ilmu yang selama ini didapatkan di perkuliahan. Ketiga, mengetahui kondisi masalah yang ada di dalam dunia pekerjaan. Keempat, untuk dapat mengetahui lebih dalam pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Manfaat bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak pribadi agar dapat menjadi wajib pajak yang baik. Ketiga, bagi KPP Pratama Jakarta Timur, lebih tepatnya di Pulau Gadung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi, khususnya di KPP Pratama Pulau Gadung, melalui peningkatan pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Bagi universitas sendiri, manfaat penelitian ini untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi kuliah yang diperoleh di bangku kuliah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencakup pengaruh X1 terhadap Y dan pengaruh X2 terhadap Y, yaitu pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dan metode penelitian kuantitatif. Pertama-tama yaitu penelitian kuantitatif, yaitu terdapat outer model yang di dalamnya ada uji validitas dan uji reliabilitas. Selanjutnya ada inner model, terdapat uji R, lalu ada uji Q atau Q-square, dan PET koefisien. Lalu selanjutnya ada uji hipotesis atau uji hasil penelitian dan pembahasan uji statistik deskriptif. Objek yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang diambil secara acak dengan jumlah yang telah diperhitungkan dari populasi sebanyak 54.796 responden. Merupakan karakteristik responden kategori jenis kelamin, bahwa wajib pajak yang berpartisipasi dalam pengisian angket atau mendatangi kantor perpajakan didominasi oleh perempuan dengan persentase 54%, sementara laki-laki hanya 46%. Selanjutnya ada karakteristik responden yang berdasarkan usia, yaitu bahwa responden pada rentan usia lebih dari 40 tahun lebih banyak mendatangi kantor perpajakan dengan persentase 40%, sementara responden dengan rentang usia kurang dari 20 tahun hanya sekitar 4%. Penelitian menerangkan bahwa lebih banyak wajib pajak yang pada rentan usia lanjut berkunjung karena alasan tidak mengetahui cara melapor melalui e-filing atau melalui internet atau secara online. Sementara sisanya berkunjung hanya karena kebutuhan mendaftar atau pengurusan kartu NPWP. Outer model ini bertujuan untuk menspesifikasikan hubungan antar variabel laten dengan indikator-indikatornya. Uji reliabilitas nilai composite reliability diharapkan minimal 0,6. Nilai composite reliability di atas 0,8 dapat dikatakan sebagai nilai reliabilitas yang tinggi. Berdasarkan tabel yang saya tampilkan, diketahui bahwa nilai R-square untuk variabel kepatuhan wajib pajak adalah 0,689. Nilai tersebut menjelaskan bahwa persentase kepatuhan wajib pajak sebesar 68,9% yang berarti kuat. Dan berdasarkan informasi pada tabel yang saya tampilkan, diketahui bahwa nilai Q-square sebesar 0,409, sehingga dapat disimpulkan penelitian memiliki nilai observasi yang baik dikarenakan memiliki nilai Q-square lebih dari 0. Selanjutnya ada validitas diskriminan. Uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui dan memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variabel lainnya. PET koefisien. Berdasarkan gambar yang saya tampilkan, diketahui variabel pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,811 atau 81,1%. Sementara sanksi perpajakan memiliki pengaruh sebesar 0,045 atau 4%. Berikut merupakan hasil perhitungan uji parsial yang digunakan dalam perhitungan uji T, bahwa di sini pengaruh X1 terhadap Y dan pengaruh X2 terhadap Y. Di sini ditampilkan bahwa X1 berpengaruh terhadap Y, sedangkan X2 tidak berpengaruh. Selanjutnya adalah kesimpulan, implikasi, dan saran. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel pelayanan fiskus atau X1 terhadap kepatuhan wajib pajak atau Y. Dan tidak terdapat pengaruh positif atau signifikan antara variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak atau Y. Implikasi berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sedangkan sanksi perpajakan diperuntuk untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, hasil dari penelitian ini berbanding terbalik dengan hasil yang diperoleh. Selaras dengan penelitian ini, saya sebagai peneliti menyarankan bagi pihak pemerintah disarankan kepada KPP Pratama Pulau Gadung Jakarta Timur untuk memaksimalkan pelayanan yang diberikan oleh Fiskus kepada wajib pajak serta berupaya meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga target kepatuhan wajib pajak yang sudah dibuat dapat tercapai. Sekian dari saya.
Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam menjelaskan penelitian saya ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.